mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Patu TV yang siang hari ini mengadakan liputan mimbar Jumat. Mudah-mudahan kru Patu TV beserta jajaran staf dan direksi senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Buat kesempatan jemaah menika bertindak selaku imam dan khatib panjenengan Bapak Ustaz Sultan Ali dari pimpinan panjenengan Ustaz Dianto. Menonton yang sangat diperkenalkan muatan kiraipun yang mengapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza salta li sahibika jum'ati ansit wa imam yaftuhu laqad lahut ansitu wasma'u wa antiu rahimakumullah ansitu wasma'u wa antiu rahimakumullah ansitu wasma'u wa antiu rahimakumullah wa la turhamun. Allahumma sholli ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wasi'ul judi wal ifdal wa da'il ma'rufi wan nawal al-muttasifu jalla wa ala bi'unudil jalali wal kamal al-munazzah an kulli nafsin wa ma khatara bil bal al-mansur bi kulli tadarru'in wa khudu'in wa su'al wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tuqaddisu subhanahu wa ta'ala anil ashbah wal amthal wa ta'ala anil syuraka wal ashkal alimul ghaibi wa syahadatil kabiril muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
Imam Ahlil Kamal Al-Jami'i li Mahasinil Khisal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi ahyaita bihi ma'alim al-huda wa darasta bihi ma'alim al-dalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni musikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Dengan taufik hidayahnya sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita berkumpul di tempat yang penuh rahmat, di tempat yang penuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga ketakwaan kita kepada Allah agar senantiasa kita selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci daripada kesuksesan, keselamatan hidup kita di dunia yaitu dengan adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa ilahil alamin fa innaha aisyun wa hirsun fid dunya wal marja'i fiha minad darain fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tad'i. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu menjaga semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sekuat mungkin menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, merupakan isu kemuliaan dalam kehidupan kita, merupakan benteng untuk kehidupan di dunia bahkan di akhirat. Fastamsik biha, maka berpegang teguhlah kita, jagalah takwa tersebut agar kita bisa meraih semua apa yang kita harapkan dan kita inginkan, baik itu keinginan, harapan dunia maupun akhirat. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang lebih mengutamakan urusan dunianya dibandingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis sibuk dengan dunia, tapi lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha la yashaddu fil uqba furun nadamati. Orang yang semacam itu yang lebih mementingkan urusan dunianya, lebih mengutamakan hawa nafsunya ketimbang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya nanti akan diberi musibah yang tidak ada ujungnya, yaitu sebuah penyesalan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yang mana penghuni neraka mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai saja dulu aku waktu masih hidup di dunia mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, mau meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berpikir yang positif, maka saat ini aku tidak akan menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, diberikan kesehatan, mari kita gunakan umur dan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hidup kita, waktu kita, umur kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang dapat membuat orang-orang terjerumus dalam kemaksiatan. Ada 4 hal yang membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Disebutkan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah oleh Imam Abdullah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, "Anna minas sawalif dunya", bahwasanya banyaknya manusia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala,
lebih mementingkan urusan dunianya, bahkan mereka melakukan maksiat kepada Allah. 4 penyakitnya. Yang pertama, al-jahl, penyebab orang itu jauh dari Allah dan dia mudah untuk bermaksiat kepada Allah. Yang pertama adalah sebab kebodohan. Dengan adanya kebodohan, agama kita hancur, ma'asyiral muslimin. Kita mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itulah yang diibaratkan sebagai air yang dapat meredamkan api kebodohan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita luangkan waktu kita untuk hadir majelis ta'lim, hadir majelis-majelis yang di situ disebarkan ilmu warisan Nabi besar Muhammad SAW, khususnya kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita arahkan mereka agar supaya mereka rajin semangat untuk menuntut ilmu daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka juga disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Annallaha lamma khalaqal jahla qala lahu aqbil fa'aqbil." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebodohan tersebut, Allah berkata kepada bodoh ini, "Wahai bodoh, menghadaplah kau kepadaku." Apa yang dilakukan oleh kebodohan tersebut? Justru kebodohan ini berpaling, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, lari dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Allah berkata kepada si bodoh, "Ya jahlu, adbir fa'adbir." Ketika bodoh dipanggil oleh Allah, "Wahai kebodohan, berpalinglah dariku, menjauhlah dariku." Justru dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Wa izzati ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya minka wa la aj'alnaka fi syirari khalqi." Demi Allah, Allah mengatakan, demi kemuliaanku, belum pernah aku menciptakan makhluk yang lebih aku benci daripada kebodohan. Sehingga kebodohan tersebut aku letakkan, aku letakkan kepada mereka orang-orang yang sangat buruk, orang-orang yang jelek di mata. Oleh karena itu, tidak ada kemuliaan bagi kehidupan seseorang walaupun memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, apabila tidak ada kebodohan di dalam kehidupan di dalam dirinya, maka tidak ada kemuliaan di dalam dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita mudah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu aklul haram. Disebabkan kita sering makan makanan yang haram wa syubhat, juga memakan makanan yang syubhat. Apa itu syubhat? Yaitu sesuatu yang tidak jelas hukumnya, apakah itu halal ataupun haram. Sesuatu yang syubhat, apabila kita sering terbiasa melakukannya atau kita memakan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, lama-kelamaan kita akan terjerumus atau kita akan mudah melakukan sesuatu yang haram. Wa man taqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, kata Rasulullah. Orang yang menyelamatkan dirinya, menjauhkan dirinya dari melakukan atau memakan hal-hal yang syubhat, sungguh dia telah membebaskan agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Justru orang yang terjerumus melakukan hal-hal yang syubhat, sering memakan barang yang syubhat yang belum jelas hukumnya, lama kelamaan mau gak mau dia akan melakukan sesuatu yang haram. Maka ketahuilah, memakan daripada barang yang haram atau dari hasil yang haram itu juga pengaruhnya sangat besar untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri kita melakukan kemaksiatan mudah, sangat-sangat mudah. Barang siapa yang suka memakan makanan yang haram, sering memakan hal-hal yang syubhat, mau gak mau, sadar gak sadar, jasadnya akan mudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus introspeksi diri, melihat bagaimana, kenapa saya ini kok sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa justru saya ini lebih mudah untuk maksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu koreksi diri kita. Mungkin
ada sesuatu yang gak beres dalam makanan kita atau dalam profesi pekerjaan kita, sehingga kita menghasilkan uang dengan cara yang haram, dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap hari kita makan dan membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat. Lalu di tengah-tengah dakwah perjalanan beliau, Rasulullah SAW melihat ada satu orang yang memakai jubah yang putih. Lalu orang tersebut sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah padang pasir tersebut. Dipandang, dilihat oleh Rasulullah SAW. Selesai sholat, orang tersebut mengadahkan tangannya di atas langit. Rasulullah SAW menyebutkan, As'asa aghbaru yamuddu yadaihi ila sama. Ada seseorang, wahai sahabatku, yang mereka itu sedang ibadah kepada Allah. Setelah ibadah mengadahkan tangannya ke atas langit dengan mengatakan, Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, aku minta ini. Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari ini. Ya Allah, masukkan aku surga. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Namun apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram. Wahai sahabatku, ketahuilah, orang yang sedang ibadah dan berdoa meminta kepada Allah tersebut, ketahuilah, makanan setiap hari yang dia makan adalah makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin, kata Rasulullah, doa orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perhatikan rezeki kita, dari mana kita mendapatkan. Perhatikan makanan kita yang kita kasihkan kepada anak istri kita, yang mereka gak tahu apa-apa, namun sebab ulah laku, perilaku kita membuat ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang membuatkan kita jauh, yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tulul amal, panjangnya angan-angan. Terlalu panjang angan-angan, seakan-akan kita hidup selamanya di dunia ini, sehingga kita habiskan semua waktu kita habiskan untuk mencari dunia, sehingga kita lupa untuk akhirat kita. Jangan sekali-sekali kalian menunda amalan-amalan yang baik besok, gampang nanti. Jangan. Kenapa? Mungkin besok atau nanti yang kau katakan itu, kau saat itu sudah ada di dalam kubur. Alhamdulillah mudah. Dan yang terakhir, yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, yang membuat kita jauh dari Allah, mudah bermaksiat adalah du'ful iman, lemahnya keimanan dalam hati kita. Oleh karena itu, Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad menyebutkan ada tiga yang supaya iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu kita harus memandang kepada ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini. Kita memandang kepada gunung, kita lihat, renungkan bagaimana agungnya ciptaan Allah. Imam Ali berkatakan, an-nadharu sa'ah khairun min ibadati sana. Kita tafakkur, at-tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Memandang, mengagungkan ciptaan Allah satu saat aja, itu jauh lebih afdal daripada kita ibadah 1000 tahun. Namun ibadah kita tidak kita iringi dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita iringi dengan ilmu agama. Yang kedua, yaitu kita harus sering mendengarkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, baik itu ayat tentang janji baik Allah atau ancaman Allah bagi mereka yang maksiat. Kita sering mendengarkan Al-Quran supaya iman kita semakin bertambah. Dan yang ketiga, yaitu yang namanya menjaga yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kita terus bagaimana caranya kita menjaga ibadah kita, khususnya sholat 5 waktu kita. Sesibuk apapun kita jangan pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu, karena itu merupakan kunci keselamatan kita, kunci kebahagiaan kita di dunia bahkan di akhirat. Iman kita kadang naik apabila kita beribadah kepada Allah, apabila kita hadir di majelis-majelis taklim, kita hadir duduk bersama orang-orang soleh. Niscaya saat itu iman kita akan bertambah, semakin meningkat kepada Allah.
Namun iman kita akan turun, pasti akan turun saat kita bermaksiat kepada Allah, saat kita duduk dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umur kita, waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk taat kepada Allah, untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada orang-orang saleh, sehingga di akhir hayat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa qawwi ajsadana fi ta'atika wa ta'ati rasulih. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana wa ahlana wa qarabana wa walidina wa li auladina wa li jami'i ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa hawil ahwala baldatana ya Allah ila ahsanil hal bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maula bilal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru min ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Every time you feel like you cannot go on,